Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ranianti, NIM 200504020. Baiklah, di sini saya akan membacakan analisis studi putusan nomor 18 garing PDT Sus PHI garing 2019 garing PN Banjarmasin, yang mana untuk melengkapi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Dagang Maritim. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada duduk perkara. Nah, di sini terdapat kronologinya bahwa penggugat telah bekerja pada tergugat sejak tanggal 20 Juni tahun 2017 dengan jabatan awal sebagai Mu'alim 2, dan kemudian pada tanggal 16 Oktober 2017 penggugat dimutasi sebagai Mu'alim 1 dan telah menerima upah. Namun, kemudian pada tanggal 4 April 2018 penggugat ditelepon oleh Krewing agar bersiap-siap karena besok harinya ada orang lain yang akan menggantikan posisi kerja penggugat. Nah, maka di sini berarti tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK secara sepihak. Namun, yang menjadikan keberatan bagi penggugat adalah tidak dibayarnya uang pesangon dan hak-hak lainnya. Dengan demikian, tergugat telah melakukan tindakan yang sewenang-wenangnya dan sama sekali tidak mengindahkan pada aturan yang menjadi dasar pemutusan hubungan kerja, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Untuk mendapatkan kepastian, maka penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin. Oleh karena itu, sudah sepantasnya lah apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin memeriksa dan mengadili kemudian memutuskan perkara ini. Nah, selanjutnya, bahwa penggugat selama bekerja pada tergugat sejak tanggal 20 Juni tahun 2017 sampai dengan tanggal 5 April tahun 2018, yakni selama 10 bulan telah melaksanakan kewajibannya dengan baik, bahwa atas pemutusan hubungan kerja atau PHK secara sepihak tersebut, hingga saat ini tergugat belum membayar uang pesangon dan hak-hak lainnya kepada penggugat sebagaimana yang diatur dalam pasal 156 ayat 2, ayat 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan 2 kali tentuan, yaitu sebesar Rp11.500.000 secara tunai dan sekaligus. Selanjutnya, terdapat dalam pokok perkara bahwa apa yang telah dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat dapat dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia, karena tergugat telah mengabaikan prinsip-prinsip dasar penggugat untuk memperoleh hak hidup yang layak sebagaimana tertuang dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dan ayat 2 berbunyi, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Mengabaikan prinsip-prinsip dasar penggugat untuk mendapatkan hak atas uang pesangon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Nah, bahwa selain daripada itu, penggugat juga berhak menuntut tunjangan hari raya atau THR, keagamaan atas masa kerja penggugat selama 10 bulan, uang pengganti hari libur, pelaut atau penggugat sesuai pasal Junto pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan yang berbunyi bahwa hari libur yang dibayar dihitung untuk setiap bulan hari kerja, yang besarnya setiap hari 1/30 dari gaji minimum bulanan.
Adapun dalam kasus ini, alasan tergugat yang mana bahwa penggugat diturunkan atau off dari kapal karena telah melanggar Perjanjian Kerja Laut atau PKL pasal 9 dan surat kesanggupan para pihak poin 10 yang telah disepakati dan ditandatanganinya. Oleh karena itu, tergugat mohon kepada Majelis Hakim perkara yang memeriksa dan mengadili untuk menolak gugatan ini atau setidak-tidaknya gugatan ini tidak dapat diterima. Selanjutnya, bahwa kemudian penggugat diturunkan dari kapal TB Salma pada tanggal 4 April 2018 atas permintaan nakoda agar penggugat dan masinis 2 atau saudara Heru Setiawan diistirahatkan dengan alasan demi kekompakan kru di TB Salma. Oleh karena itu, tergugat mohon kepada Majelis Hakim perkara ini menolak gugatan penggugat atau setidak-tidaknya gugatan ini tidak dapat diterima. Nah, dalam kasus ini, tergugat mengatakan bahwa karena penggugat telah melanggar Perjanjian Kerja Laut atau PKL pasal 9 dan surat kesanggupan para pihak poin 10 yang disepakati dan ditandatanganinya. Maka pada tanggal 4 April 2018, penggugat diturunkan dari TB Salma secara hukum. Tindakan tergugat dapat dibenarkan. Oleh karena itu, tergugat memohon kepada Majelis Hakim perkara untuk menolak gugatan ini. Nah, adapun dasar hukum pada kasus ini yang pertama yaitu berdasarkan pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial mengatakan bahwa gugatan oleh pekerja atau buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 159 dan 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha. Selanjutnya, berdasarkan pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat 1, pasal 160 ayat 3, dan pasal 162, dan pekerja atau buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut. Maka pekerja atau buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya. Selanjutnya yang menjadi dasar hukum pada kasus ini yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA nomor 4 tahun 2014 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan khususnya penerapan pasal 1979 KUH Perdata atau BW dalam perkara ini PHI. Dalam perkara PHI yang diputus di tingkat pengadilan negeri, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena syarat formil tidak terpenuhi. Selanjutnya, dasar hukum pada kasus ini yaitu gugatan penggugat dibantah oleh tergugat, maka majelis hakim menetapkan beban pembuktian kepada para pihak untuk membuktikan hal tersebut sebagaimana ketentuan pasal 283 RBG Junto, pasal 1865 KUH Perdata. Nah, adapun dalam kasus ini terkait pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yaitu Majelis Hakim menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut. Yang pertama, apakah hubungan kerja antara penggugat dan tergugat berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu?
Yang kedua, apakah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tergugat kepada penggugat sah secara hukum? Dan yang ketiga, apakah penggugat berhak mendapat uang pesangon dan hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selanjutnya, Majelis Hakim menimbang bahwa penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang bertanda bukti 1 sampai dengan P8. Selanjutnya, Majelis Hakim menimbang bahwa tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda bukti T1 sampai dengan T6 dan 2 orang saksi yaitu Nasib, Susanto, dan Hayden. Selanjutnya dalam kasus ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin menimbang bahwa untuk menjawab apakah hubungan kerja antara penggugat dan tergugat berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara bukti serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di muka persidangan di bawah ini. Adapun selanjutnya dalam kasus ini terdapat majelis hakim mengadili, yang mana dalam mengadili kasus ini yaitu yang pertama majelis hakim menolak eksepsi tergugat, yang kedua majelis hakim menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, dan yang terakhir majelis hakim membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada negara sejumlah Rp456.000. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan terkait putusan pada kasus ini yang saya ambil. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah dan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.